Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timoda dengan NIM 2257909 dari Prodi Perdagangan Internasional. Baik, kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai penerapan konsep safety stock dalam menjaga ketersediaan persediaan dan menghadapi fluktuasi permintaan yang tidak terduga. Yang pertama itu safety stock. Safety stock adalah jumlah stok tambahan yang disimpan oleh perusahaan mengenai cadangan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan atau masalah produksi yang tidak terduga. Stok pengamanan ini didefinisikan sebagai jumlah stok tambahan yang dimiliki suatu perusahaan untuk mengurangi fluktuasi di mana permintaan atau penawaran yang tak terduga. Pentingnya persediaan pengamanan tidak bisa dilebih-lebihkan, karena hal ini dapat menjadi suatu pembeda antara menjaga kepuasan pelanggan dan kehilangan pelanggan karena kehabisan stok. Hal ini memberikan penyangga yang dapat memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan sembari menghadapi gangguan yang tidak terduga. Ada beberapa pendekatan yang berbeda untuk memenuhi tingkatan persediaan pengaman yang sesuai. Dan hal ini bergantung pada berbagai faktor seperti waktu tunggu, variabilitas permintaan, kendala pemasok, dan biaya kehabisan stok. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat safety stock untuk bisnis. Safety stock atau persediaan keselamatan memiliki manfaat yang signifikan bagi suatu bisnis, di mana berikut ini ada beberapa manfaat dari penggunaan persediaan keselamatan. Yang pertama yaitu menciptakan keuntungan yang lebih tinggi, di mana dengan menggunakan safety stock yang tepat, bisnis dapat menghindari kekurangan stok dan memenuhi permintaan suatu pelanggan dengan lebih baik, sehingga hal ini dapat membantu bisnis untuk menciptakan keuntungan yang lebih tinggi dengan memaksimalkan penjualan. Selain itu juga berfungsi untuk menghindari biaya-biaya tambahan akibat kekurangan stok atau penggunaan stok yang berlebihan. Kemudian selanjutnya yaitu merespon fluktuasi permintaan dengan lebih baik. Safety stock dapat membantu bisnis merespon fluktuasi permintaan dengan lebih baik. Bahkan dalam situasi di mana permintaan meningkat, persediaan keselamatan dapat membantu bisnis memenuhi permintaan tambahan tanpa mengganggu stok yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu mempermudah jadwal produksi, di mana dengan menggunakan persediaan keselamatan, bisnis dapat mempermudah jadwal produksi dengan mengurangi ketidakpastian dalam jumlah stok yang tersedia, sehingga bisnis dapat mengoptimalkan jadwal produksi mereka dengan lebih baik dan
Hindari di mana produksi harus stop karena kekurangan barang atau stok. Selanjutnya itu merespon perubahan kondisi pasar dengan lebih baik. Safety stock dapat membantu bisnis merespon perubahan kondisi pasar, di mana ada perubahan dalam permintaan atau kondisi pasokan. Bisnis dapat menggunakan persediaan keselamatan untuk mengatasi situasi seperti ini tanpa harus melakukan perubahan drastis pada produksi atau pasokan. Kemudian selanjutnya itu mengelola stok dengan lebih tepat. Dengan menggunakan persediaan keselamatan yang tepat, bisnis dapat mengelola stok dengan lebih tepat. Selain itu, bisnis juga dapat mengoptimalkan jumlah stok yang mereka miliki dan meminimalkan biaya penyimpanan khususnya yang tidak perlu akibat penggunaan yang berlebihan. Kemudian selanjutnya itu tujuan penggunaan safety stock. Jadi tujuan utama penggunaan safety stock adalah memastikan pasokan produk yang memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan, di mana dapat mencegah kehabisan stok yang dapat menyebabkan kehilangan stok serta penjualan atau dapat merusak kepercayaan pelanggan. Safety stock dapat memungkinkan bisnis merespon yang lebih baik terhadap fluktuasi permintaan, memfasilitasi jadwal produksi yang lancar, dan membantu mengelola stok dengan lebih akurat atau lebih tepat khususnya. Kemudian selanjutnya mengimplementasikan sistem manajemen persediaan Hash Mikro dapat mengotomatisasi perhitungan ini, mengoptimalkan proses pemesanan dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dalam manajemen persediaan itu sendiri. Dalam kondisi yang normal, perusahaan dapat meramalkan jumlah stok yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Selain itu juga pengguna dapat menyediakan persediaan keselamatan sehingga dapat membantu perusahaan menghindari biaya tambahan akibat kekurangan stok atau biaya penyimpanan yang tidak perlu akibat penggunaan stok yang berlebihan. Sehingga ketika kekurangan stok dapat menyebabkan perusahaan harus melakukan pembelian darurat dengan biaya yang lebih tinggi daripada pembelian yang biasa atau reguler, di mana sementara itu penggunaan stok yang berlebihan dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang tidak perlu atau bahkan kehilangan nilai stok akibat kerusakan atau kadaluarsa atau expire. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengoptimalkan safety stock. Safety stock merupakan komponen yang penting dalam persediaan yang disimpan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang tidak terduga dan ketidakpastian rantai pasokan. Tujuan dari safety stock adalah untuk memastikan bahwa operasional bisnis berjalan lancar tanpa gangguan untuk penundaan. Namun, mengelola tingkat persediaan pengaman dapat menjadi
tugas yang lebih berat bagi dunia usaha. Terlalu banyak persediaan pengaman dapat menyebabkan peningkatan biaya penyimpanan, sedangkan terlalu sedikit persediaan pengaman dapat menyebabkan kehabisan stok dan hilangnya penjualan. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan tingkat persediaan pengaman untuk memastikan jumlah persediaan yang tepat tersedia, sehingga pada bagian manfaat cara mengoptimalkan safety stock ini ada beberapa cara atau tingkat persediaan pengaman. Yang pertama yaitu memahami waktu tunggu. Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan suatu produk untuk dikirim setelah pesanan dilakukan. Penting untuk menghitung waktu tunggu secara akurat karena hal ini secara langsung dapat mempengaruhi tingkat persediaan pengaman, di mana waktu tunggu yang lebih lama memerlukan tingkat persediaan pengaman yang lebih tinggi, sedangkan waktu tunggu yang lebih pendek memerlukan tingkat persediaan pengaman yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya yaitu analisis variabilitas permintaan, di mana variabilitas permintaan adalah fluktuasi permintaan selama periode tertentu. Dunia usaha harus menganalisis variabilitas permintaan mereka untuk menentukan tingkat persediaan pengaman mereka secara akurat, sehingga variabilitas permintaan yang lebih tinggi memerlukan tingkat persediaan pengaman yang lebih tinggi, sedangkan variabilitas permintaan yang lebih rendah memerlukan tingkat persediaan pengaman yang lebih rendah. Misalnya saja sebuah bisnis yang menjual payung, permintaan payung lebih tinggi pada musim hujan dan menurun pada musim panas. Oleh sebab itu, bisnis harus mempertahankan tingkat eh, persediaan pengaman yang lebih tinggi selama musim hujan untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga ya. Kemudian selanjutnya itu gunakan metode statistik. Bisnis dapat menggunakan metode statistik seperti deviasi terdaftar dan permintaan rata-rata untuk menentukan tingkat persediaan pengaman mereka. Metode ini membantu menghitung tingkat persediaan pengaman minimum dan maksimum yang diperlukan untuk memenuhi permintaan selama periode tertentu. Jadi metode statistik memberikan tingkat stok pengaman yang lebih akurat sehingga dapat mengurangi kemungkinan kehabisan stok dan kelebihan stok. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.